Ya, saya hari ini kedatangan dua orang tamu yang kita akan berbicara khusus tentang yang namanya self defense. Self defense, terus kemudian apa itu bela diri dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu hari ini saya mendatangkan dua orang wanita yang keren-keren, wes, keren, rambutnya panjang, tipikal wanita sekali gitu ya. Nah, bisa perkenalkan diri? Ya, halo, namaku Lian. Halo Aku Lian. dari jurusan akuntansi Oke. di Universitas Surabaya angkatan 2020. Oh, baru masuk berarti ya? Iya. Oke. Ya. Kalau aku Keisha, biasa dipanggil Kay, terus Hmm. Fakultas Hukum Universitas Surabaya juga, angkatan 2018. Oke, ya. Jadi Kesia sama Lian ya. Jadi aku boleh panggil Ke sama Li. Ya. Kelly, ya. Itu Oke. kayak satu brand tersendiri. Nah, sekarang gini. Tadi aku lihat nih kalian pakai seragam nih ya. Ada seragam sama-sama, bukan dari panti asuhan kan ya? Oh, bukan. Bukan. Terus ada seragamnya tulisannya Sejinkai. Dari mana sih sebenarnya? Ya, Seijin Kai sendiri itu Seijin Karate Do Indonesia. Jadi, Oh, karate ya. ya, bela diri yang lebih ke arah karate gitu, terfokuskan di karate gitu. Oke, basicnya dari karate gitu Iya. ya. Oke. Nah, kalian sudah berapa lama belajar karate? Kalau aku 3 tahun. 3 tahun. Iya. Cukup lama ya. Kalau oke? Kalau aku 4 atau 5 tahun harusnya dari kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA, sekarang 16 kamu atau kuliah. 2017 kurang lebih. 4 tahunan ya, Iya, kurang heeh. lebih 4 tahun. Apa sih sebenarnya motivasi kalian? Kan kalian wanita nih ya. Belajar karate ngapain sih? Waduh. Ya, kalau aku sendiri itu sebenarnya awalnya itu termotivasi karena ngelihat Black Widow itu keren. Woi. Gitu. Tapi kamu enggak black kan? Enggak, Dan juga enggak. enggak widow kan? Enggak, tetap manusia biasa Oke, gitu. manusia biasa. Kenapa kok Black Widow gitu, bukan yang lain gitu? Soalnya kayak Black Widow itu kan keren gitu ya, dia perempuan, tapi bisa jadi superhero dan superhero-nya itu kayak nggak pakai kekuatan khusus gitu loh. Jadi benar-benar pure dari Natural, Iya. kemampuan natural. Jadi berlatih gitu ya. Iya. Oh. Black Widow. Oke. Mungkin nanti suatu saat pas kita undang lagi kamu pakai kostumnya Kostum, Black Widow ya. Oh iya ya. Kalau oke, gimana Ke? Sama, ikutan jadi Black Widow atau White Widow? Kalau aku pada dasarnya sejujurnya itu dulu ikut karena diajak oleh Lian ini, Senpai Lian sama beberapa teman-teman Apa tadi lain. manggilnya? Senpai Lian. Senpai ya? Lian. Oh. Ya, senpai itu biasanya panggilan untuk teman ya, teman satu angkatan gitu kan ya. Iya. Bener ya? Harusnya untuk yang lebih tua sih. Iya, Untuk yang oke. lebih Jadi tua. kamu ikutan? Iya, jadi karena waktu itu diajak karena cewek-cewek kan berlima ya, kurang lebih itu jadi ayo ikut yuk ada angkatan baru buka gitu. Ayo jadi ya udah ngekor-ngekor aja. Jadi awalnya karena ikut-ikutan. Iya, betul. Terus kira-kira waktu awal itu orang tua gimana ngelihat? Kan kalian cewek nih, terus belajar karate tuh. Kira-kira orang tua gimana? Kalau orang tua aku sih setuju ya, mama sama papa itu sama-sama mensupport karena juga kan ini penting gitu ya, terutama buat aku karena aku anak cewek, jadi kan maksudnya buat bisa bela diri itu penting gitu, makanya ya udah nggak apa-apa gitu. Nggak ada yang melarang gitu. Enggak. Karena kan kamu mungkin cewek, terus ngapain sih cewek belajar mukul-mukul gitu? Enggak sih, Enggak ya? mensupport dua-duanya. Oh. Kalau oke gimana? Papa mama dari awal support aja sih, nggak ada masalah gitu. Support malahan ya. Support malah, oh ya bagus gitu. Oh. Kenapa kok mama papa bilang bagus? Mungkin karena aku anak tunggal juga kali ya, jadi maksudnya bela diri ini kan bagus selain untuk di satu sisi untuk olahraga juga, di satu sisi yang lain juga kan nggak ada gimana ya, beda dengan punya saudara laki-laki. Di sini kan aku sendiri secara urutan anak ya, jadi kalau bisa itu bisa melindungi diri sendiri karena siapa yang mau melindungi, kasarannya itu seperti itu. Oh, makanya terus karena papa sudah merasa nggak mampu melindungi, terus oke kamu belajar, at least papa nunut gitu. Oke, nah kira-kira waktu awal-awal katanya ikut-ikutan, terus kayak jadi apa ya, lanjut sampai bisa 4 tahun 5 tahun. Kira-kira apa sih yang bikin berani lanjut gitu kan?
Gak tahu sih, ya cuma senang aja bertahan di sini. Tidak punya alasan yang cukup kuat untuk berhenti atau mundur karena lebih banyak sisi positifnya. Oh, Bukan gitu. bukan karena ada sisi negatifnya, tapi maksudnya nggak ada kepikiran yang cukup kuat untuk berhenti gitu. Karena toh juga sebenarnya ini sangat banyak manfaatnya juga kan. Gitu. Ya, waktu latihan setiap hari tuh ya, apa aja sih yang dilakukan? Ya kita pertama-tama itu tuh ada dimulai sama doa dulu. Doa. Gitu, ya kita Doa apa itu? Doa Ada yang Bapa kami. Wow, doa Bapa kami ya. Iya. Oke. Harus bersamaan, Ya serentak gitu. serentak. barengan. Oke, terus? Nah, terus setelah doa kita juga ada ngucapin janji seijinkai. Setelah itu kita mulai pemanasan. Aku itu mau tanya loh, janji Iya. sejinkainya inget enggak? Rasanya lupa. Kayaknya inget deh. Oke, apa itu? Yang pertama, percaya pada kekuatan Tuhan lebih Percaya. daripada kekuatan manusia. Oke. 2, menjadi dewasa dalam bersikap, berespon dan bertindak. 3, menjadi pemimpin yang akan menjunjung tinggi Disiplin, disiplin, sportivitas, sportivitas. dan nama baik seijinkai ya Tuhan. Terima kasih. Luar biasa. Masih Nggak ingat? ditaisu. Ini beneran. Berarti kamu lolos dari hukuman untuk saat ini. Ya, terus setelah berdoa pakai doa Bapa kami ya. Iya. Nah, doa Bapa kami, terus kemudian tadi itu ngucapin janji, terus Terus kita juga pemanasan. Jadi sebelum latihan itu pemanasan dulu. Nah, setelah itu kita baru mulai masuk latihan kayak ngelakuin gerakan-gerakan. Setelah itu kadang di akhir itu juga kita ada belajar kata. oke. Terus juga ada sparring juga kadang ada. Sparring. Iya. Berdua gitu ya. Iya, berdua. Wah, terus kamu sudah berapa kali kena pukulan? Berkali-kali. Berkali-kali. Iya. Kalau mukulnya Juga berkali-kali. berkali-kali. Oh. Tapi gini, ini kan latihan karate gitu kan ya, latihan karate. Kira-kira apa sih yang bikin beda dengan karate yang lain? Kalau menurut kayak gimana? Yang paling kelihatan beda itu di sisi nilainya. Maksudnya kalau di sini itu kita nggak cuma dilatih hanya fisik, gimana cara mukul depan, belakang, kanan, kiri gitu, tapi ada diajarkan nilai-nilainya. Bahkan menurut aku nilai-nilainya itu diajarkan lebih kuat daripada diajarkan gerakan itu sendiri. Misalnya dari nilai-nilai yang dasar ya, seperti nilai disiplin, tidak pantang menyerah, hal-hal dasar seperti itu, sampai nilai kerohanian. Kerohanian. Oke. Misalnya itu kenapa sebenarnya kalau sebelum pemanasan, kadang setelah sih tergantung, cuma maksudnya sebelum latihan itu ada dikasih seperti, jadi biasanya Renungan gitu ya. yang ngajar itu ngasih renungan, biasanya sih diambil dari 1 atau lebih ayat, terus nanti Ayat dari firman Tuhan ya. betul dari Oke. firman Tuhan lalu diimplementasikan. Misalnya kayak ayat yang aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Oh. Itu lalu diimplementasikan. Oh, kalau di karate itu seperti ini, atau di seijinkai di sini tuh kita seperti ini, kayak gitu. Jadi beneran bagaimana caranya satu ayat itu kalian benar-benar bisa praktekkan secara nyata lewat gerakan karate, begitu ya. Bahkan ujiannya pun kita ada ujian ayat ya. Iya. Jadi ujiannya juga Ujian ada ayat. menghafalkan ayat. Menghayalkan. Menghafal. Menghafalkan Oh, ayat. oke. Menghafalkan ayat. Ayat. Menghafal aja atau harus disuruh apa renungan juga? Bikin renungan. Biasanya ya. Enggak, bikin renungan pernah, tapi dulu awal-awal enggak. Kayak dulu waktu Iya, awal-awal. sabuk tengah ke belakang baru Bikin renungan. heeh. Oke. Heeh. Hafal ayat dari salah satu ayat yang sudah ya kurang lebih kan banyak sekali ya yang dibagikan oleh gurunya. Apa yang paling kamu ingat? Ayo. Kalau enggak tak hukum. Ayo. Kalau aku ayat yang tadi, Yang tadi ya aku menguasai diriku sepenuhnya. aku Oke, melatih tubuhku melatih tubuhku. dan menguasai seluruhnya. Oke. Supaya jangan aku ditolak gitu. Ya. Li? Iya, sama sih. Karena dari sekian banyak ayat juga paling yang inget sampai sekarang itu. Oke, bahkan kami dapat source video gitu ya. Kalian waktu ujian itu harus mecahkan kayu gitu ya. Gimana itu Ya, prosesnya? prosesnya itu jadi kita biasanya kalau mecah kayu itu di ujian paling akhir. Maksudnya setiap kita ujian, jadi habis ngelakuin gerakan-gerakan, pokoknya semuanya kata apa segala macam, di akhir itu kita
mecah kayu itu. Jadi kalau misal kayunya oke. kita nggak pecah, ya kita nggak bisa lanjut. Nggak lulus ya? Iya, nggak lulus. Kayunya berapa banyak? 1 senti itu 20 kilo ya. Iya, 20 kilo. Jadi untuk 20 kilo berat badan. Iya. Oh, kamu terbanyak berapa, Li? Terbanyak ujian kemarin itu 6 6 lembar. iya. Wah. Berarti kamu dianggap beratnya adalah 120 120 kilo. Terus kalau Kesia? Berapa ya terbanyak? Akhir-akhir 2 ujian terakhir ini soalnya aku nggak perhatian. Apalagi yang ujian terakhir ini sejauh yang aku inget tuh sama sinpainya tuh langsung diambil. Ini ya mungkin sudah dihitung, tapi aku nggak lihat. Pokoknya aku lihatnya itu sinpainya ngambil terus udah ngasih ke yang megang. Oh, yang bagian megang. Oh. Gitu. Oke, mungkin supaya lebih kelihatan gitu ya bagaimana perjuangan mereka. Ini saya ada satu inset video bagaimana mereka waktu ujian yang terakhir ya waktu mecah. Mungkin bisa dilihat dulu. Silakan. Ya, saya harap teman-teman sudah bisa lihat itu tadi video waktu mereka ujian. Jadi ujian terakhirnya di Sejinkai itu selalu harus melakukan yang namanya tamesiwari, mecah kayu. Nah, kita akan tanya nih, itu kayunya kan segitu banyak nih ya. Kira-kira waktu itu awal ngelihat itu gimana sih perasaannya awal-awal? Ya, awal-awal itu kalau dari aku pribadi ya, itu pas pertama kali ujian, pertama kali mecah kayu, itu cuma 2 lapis. Jadi waktu itu kayak oh pasti bisa, dan itu memang beneran pecah. Tapi waktu ujian terakhir kali itu kan tiba-tiba ditambahin 2 lapis, yaitu totalnya jadi 6. Itu sempat langsung kayak down gitu, kayak hah bisa ta. Nah tapi justru waktu ragu itu tambah nggak pecah-pecah, dan kalau nggak pecah-pecah itu kan semakin sakit gitu. Jadi kalau begitu nggak pecah, ragunya karena kamu ngelihat biasanya cuma 4, cuma 2, sekarang jadi 6 gitu ya? Iya. Meragukan diri sendiri. Iya, benar. Ya itu. Terus tapi ya pada akhirnya itu sampai berapa kali, sampai sekitar 3 kali kalau nggak salah. Iya, 3 kali nyoba, dan ya itu waktu itu sudah lumayan lecet kan tangannya. Terus habis gitu udah mikir, waduh ini kalau misalnya sampai nggak bisa lagi, bisa-bisa tambah lecet, tambah sakit semua kayak gitu kan. Jadi akhirnya ya udah meyakinkan diri sendiri kayak ayo pasti bisa, dan juga waktu itu disemangatin sama teman-teman, sama para senpai-senpai juga kan. Jadi ya udah akhirnya puji Tuhannya waktu percobaan terakhir bisa pecah. Pecah. Gitu. Waktu itu yang apa? Pakai yang ini atau yang ini second ya? Yang di bawah ya. Iya. Second. Jadi second itu yang posisi tangannya yang seperti ini posisinya. Jadi kena yang ini ya. Iya, kena 2 sini. Jadi kalau enggak pecah pasti sakit. Sakit, pasti lecet gitu. Ya. Karena 6 ragu-ragu. Iya. Enggak pecah karena ragu-ragu. Iya. Gitu ya, bukan karena salah teknik atau apa. Bukan karena tidak bisa. Enggak. Iya, bukan karena nggak bisa sih. Bisa. Kalau kita ragu ya pasti biasanya nggak pecah gitu. Jadi kebanyakan permasalahannya karena ragu-ragunya itu. Ragu-ragu. Gitu. Oke. Karena ragu-ragu jadinya enggak fokus gitu ya. Terus kemudian jadi enggak pecah. Iya. Kalau Kesia berapa kali paling banyak sampai pecah? Berapa kali mengulang? Ya, mengulang sampai pecah. Sejauh ini tuh sejauh yang aku inget tuh cuma 1 kali yang itu ngulang 1 kali. Maksudnya ngulang sekali lagi gitu. Itu yang waktu apa? Mukul pakai second enggak, atau pakai kaki waktu ujian terakhir sih. pakai kaki. Tendang ya? Nendang Nendang tapi yang ke kayak arah nendang samping. yang samping ya, Samping yang Yokogeri. Ya, sepertinya yang itu. Hmm. Itu kan waktu itu teknik baru. Maksudnya kalau tangan kan memang kita
sudah terbiasa diajarkan tangan mukul gitu. Kalau kaki itu waktu itu baru itu mukul pakai kaki. Jadi Nendang pakai kaki. nendang pakai kaki. Mukul pakai tangan. Ya, Ya. oke. Nendang pakai kaki. Betul. Nendang pakai kaki. Jadi waktu itu khawatirnya hanya karena belum pernah kan. Dan kenapa waktu itu enggak? Mungkin karena khawatir juga kali ya, karena takut, ragu, Takut. jadinya yang kekuatan yang dikumpulkan itu tidak maksimal. Dan waktu itu pun, waktu gagal itu pun juga sebenarnya nggak sakit. Ya mungkin karena itu, karena kurang power itu, karena ragu, jadi sudah nggak pecah, nggak sakit gitu kan. Waktu itu ingat enggak berapa lapis kayunya? Waduh, aku enggak. 4 Ya itu mungkin? ingetnya cuma senpainya Diambil langsung ya? ngambil. Langsung Gak ngambil. tahu berapa. 1 kilo gitu ya. Kiloan. Nah, waktu pecah terus apa yang kamu rasakan? Oh pecah. Cuman gitu, Oh pecah. pasrah banget. Akhirnya selesai kan. Ini kan terakhir benar-benar mengakhiri ujian. Jadi waktu udah pecah itu akhirnya pecah. Kayak yuk selesai gitu. Yang terakhir ujiannya berapa kali memecah kayu. Jadi tekniknya ada berapa teknik yang dipakai untuk mecah kayu? Kayaknya 3 yang pakai second, Second, pakai Maigeri sama Maigeri, Yoko. sama Kalau Yoko aku tidak ya? salah ingat Oke. ya. Ketiga-tiganya langsung selesai semua ya? Aman ya, itu cuma yang satu terakhir itu aja ngulang 1 kali lagi. Ulang 1 kali. Gitu. Oke. Nah, waktu ngadepin yang kayak gitu, pernah nggak ngerasa bahwa, aduh, ini pasti ada sesuatu hal yang kayaknya aku perlu rubah nih supaya bisa pecah gitu. Kalau aku sih dari mindset ya sebenarnya. Mindset, Jadi oke. harus, kan awalnya ragu-ragu tuh, kayak meragukan diri sendiri. Aku bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya mecahin setebel itu? Karena kalau 6 lapis kan kalau dari segi berat badan 102 ya, itu kayak 120. 120 kilo. Padahal berat badanmu berapa waktu itu? 48. 48. Oh, Iya. nggak Jadi apa-apa kayak- lah, 3 kali lipat masih lumayan lah daripada 4 kali lipat kan? Iya, ya, benar. Jadi Oke. Terus? Jadi waktu itu kan ya itu kan maksudnya meragukan diri sendiri. Nah, tapi caranya ya cuman merubah mindset itu sih. Kalau merubah mindset, meyakinkan diri sendiri kalau ayo kamu pasti bisa gitu. Lian pasti bisa buat mecahin 6 lapis ini, dan ya memang terbukti waktu udah benar-benar yakin sama diri sendiri kalau oh ya pasti ayo bisa, ya memang beneran terbukti pecah gitu. Yang paling berat dalam rangkaian ujian apa kira-kira? Paling berat Justru malah di teknik awal yang iya, gerakan. Gerakan. Karena Gerakan dasar diulang ya. terus, Diulang terus. apalagi kan sambil kuda-kuda kan, kuda-kudanya aja itu sudah penyiksaan sendiri, gerakannya itu penyiksaan yang lain lagi. Jadi rasa didouble, dan karena diulang-ulang itu. Jadi tekniknya pakai kuda-kuda yang kakinya lebar itu ya, kibadachi. Kibadachi. Terus yang lakukan gerakan di tempat gitu ya. Apalagi kan hitungannya kan harus, maksudnya temponya kita Temponya. nggak bisa cuma tak gitu, nggak bisa. Iya. It. Kapan selesainya? Dan kadang kita kalau ketahuan ada yang ngecit kibadachinya gitu ya, kayak nggak benar-benar turun, itu justru tambah diulang-ulang. Iya. Kayak gitu. Jadi akhirnya ya itu sih Terus yang kemudian saling paling berat. melirik, ini siapa ini? Siapa yang menyebabkan ini diulang gitu ya? Jadi ya gitu, tambah paling beratnya. Paling berat justru malah yang di bagian-bagian awal ya. Iya. Untuk teknik yang paling kalian suka? Paling suka Kata kalau aku. Kata. Kata. Kata itu apa sih? Kata itu Kata gerakan itu gerakan keindahan. Oh. Jadi gerakannya dari berbagai teknik itu dijadikan satu rangkaian, seperti kalau orang lihat tuh seperti menari mungkin ya, tapi versi karate. Jadi selama berapa menit gitu kita melakukan berapa rangkaian tuh tanpa berhenti, kurang lebih kayak gitu. Jadi kata itu sebenarnya rangkaian dari kihon. Kihon itu yang latihan standing di tempat. Berhenti latihan second apa. Nah, ketika itu dirangkai menjadi satu rangkaian itu namanya kata. ya itu. Betul. Kalau Lian, Sama sih, karena
bisa dibilang paling ringan. Paling ringan. Enggak sih. Enggak sih. Masa sih? Enggak. Kayaknya justru kata itu paling berat. Paling berat. Temponya capek. Iya, temponya. Karena kita harus ngatur temponya, itu menurut aku yang capek. Menurut aku kata salah satu yang paling capek, tapi seneng aja Asik. gitu, asik. Oke. Masih ingat kata namanya, nama kata yang kalian suka? Saifa. Wah, Paling suka. Lian? Waduh. Akibat Lama nggak. berhenti. Iya. Saifa. Kenapa kok suka Saifa? Karena di antara yang sudah pernah dipelajari dan yang aku tahu sudah dipelajari itu, dia paling, kalau dibilang paling gemulai kayak kurang tepat ya, tapi emang kalau dilihat dia paling gemulai, paling manis gitu, paling halus. Kalau yang lain itu lebih ke memang lebih tek, sedangkan kalau Saifa itu lebih halus gitu, jadi cantik gitu liatnya. Jadi memang Saifa ini satu teknik yang sebenarnya ada banyak sekali melibatkan putaran, gerakan badan, dan kemudian tangan putar gitu ya, kan begini ya, Betul. diputar. Nah, jadi itu ada tekniknya sendiri. Suka ya Saifa? Kalau yang selain kata Saifa, terus ada yang lain enggak? Kayak misalkan kumite, suka enggak kumite? Kumite itu yang sparring. Iya. Kalau Hadapan. aku sih kurang suka ya. Kurang suka karena kamu sering kena, Iya, makanya enggak suka. timingnya selalu kurang tepat terus, jadi kurang suka. Kurang suka. Iya. Kayaknya juga enggak suka. Biasa sih, kadang Biasa. senang kadang tidak. Kumite itu kalau senangnya itu kalau pas itu pakai arnis. Oh, Itu baru suka. iya, Kalau iya, pakai iya, iya. ini Pakai tata harness ya. Harness Iya. itu salah satu bela diri dari Thailand, Thai gitu. Jadi itu pakai tongkat. Jadi pakai tongkat. Jadi di Sejinka juga masuk ya itu ya. Masuk. Belajar juga harness. Masuk ujian juga. Iya. Oh, masuk ujian juga ya. Oke. Ya. Nah, selama belajar karate nih di Sejinkai terutama, apa sih hal yang paling kalian ingat dan value apa yang paling kalian hidupi sih? Ya, sud. Iya. Kalau aku sih dari segi ininya ya, value-nya itu sendiri, justru pada saat, karena sebenarnya aku ini orangnya kurang suka olahraga. Nah, begitu masuk di karate, apalagi waktu terakhir itu kan aku ujian dari Q6 ke Q5 kan. Nah, itu kan sudah mulai berat gitu kan. Oke. Nah, apalagi waktu Taiso di akhir itu ya, itu bagian yang paling aku gak suka sebenarnya. Karena paling berat gitu. Nah, justru karena aku nggak suka olahraga, jadi sering kayak pengen berhenti ngelakuin pada saat itu juga, pengen istirahat kayak gitu. Nah, tapi justru di saat misal nih kita yang paling sering itu waktu body rock gitu ya. Misal belum selesai ngitungnya tiba-tiba ada yang jatuh. Turun. Iya, Ya. turun kayak gitu. Nah, itu tambah semuanya kena hukuman kayak gitu loh. Jadi justru value yang paling aku dapat itu untuk gak pantang menyerah gitu ya, karena yaitu begitu misal aku nyerah pasti akhirnya dampaknya bukan cuma di aku doang tapi semuanya itu kena. Oke. Kayak gitu. Dan juga ya Jadi mungkin perlu diralat ya, bukan dihukum ya. Karena kayaknya kok dari tadi ngomong salah dihukum. Nah, bukan dihukum, tapi ya karena kita sudah sepakat awal kita akan mulai Iya. hitungan, dan kalau misalkan ada yang turun sebelum hitungan selesai, hitungan akan kita ulangi. Ya, jadi Iya. bukan dihukum Iya, ya. bukan dihukum. perlu diralat. Jadi pantang menyerah, Iya. harus itu. Terus pernah nggak ngerasa, aduh siapa sih ini dari tadi jatuh terus? Pernah. Iya, Kalau aku kadang- pernah. iya. Sering. Kadang pernah, Mm-mm. tapi ya gimana pun kayak ya sudah, ayo kita Oh. jalanin sama-sama gitu. Ya. Kalau guys ya, value apa yang paling mengena sekarang? Kalau yang paling mengena kalau aku itu
sebenarnya udah dari awal Sejinkai, cuma baru benar-benar banyak belajar itu mulai dari ujian terakhir, berarti kurang lebih tahun lalu. Oke. Gitu, bahwa untuk bertahan dalam kesesakan. Jadi maksudnya di Bertahan saat dalam kesesakan. iya, Wow. jadi di saat terdesak, di saat kita tahu bahwa kita sebenarnya itu udah capek banget, bukan hanya capek fisik ya, karena aku selama di Sejinkai ini tuh lebih banyak capek pikiran, capek hati, capek mental daripada capek fisik. Maksudnya Siapa yang buat seperti itu ya? Ya, para senpainya siapa? Kok kelihatannya senpainya di sini? enggak, karena Iya. karena biasanya kalau kita lagi tertekan itu kan justru malah ada pikiran-pikiran seperti aduh masa gitu aja nggak bisa kayak gitu. Apalagi bisa dilihat bahwa aku salah satu yang badannya tuh paling besar di antara mereka, tapi secara stamina aku tuh yang paling lemah di antara mereka semua. Gitu. Dan itu kerasa banget dari awal bahkan sampai terakhir ini gitu. Jadi waktu tertekan itu malah jadinya banyak pikiran seperti itu. Tapi aku ingat waktu terakhir kali ujian itu sudah sampai udah capek banget yang sampai aku jatuh nggak bisa Berdiri. duduk aja itu udah nggak bisa. Terus sampai nangis, tapi bukan nangis karena apa, karena lo ini belum selesai kok, sudah ini ya apa, aku masa nggak naik sabuk dan segala macam, banyak pikiran. Oke. Tapi terus waktu itu ada satu senpai yang jaga di belakang, memang jaga ujian di belakang, dan dia tuh cuma ngomong gini, push your limit kayak gitu. Dan waktu itu langsung aku ngomong sama Tuhan, ini tuh belum selesai gitu, tapi aku tuh capek banget gitu. Karena waktu itu banyak pikiran yang gitu aja masa gak bisa, mana yang katanya cewek kuat apalah kayak gitu, hal seperti itu menyerang pada saat itu. Tapi ya aku bilang aku mau selesaikan ini kayak gitu, aku berhenti ini nggak mau berhenti kalau belum selesai gitu. Itu sih, dan itu benar-benar pelajaran yang sebenarnya dari awal saya Jinka itu sudah banyak apa ya, Seperti itu. banyak value seperti itu. Cuma mungkin karena semakin kesini semakin berat ya, jadi semakin kerasa vibe-nya, semakin kerasa bahwa itu tuh tekanannya dorongan. ya. Dan selalu benar-benar tanamkan bahwa selalu harus punya harapan di saat terdesak sekalipun, di saat tidak mungkin sekalipun, harus selalu punya harapan kayak gitu sih. Ya, aku pernah dengar nih waktu kalian aktif di Sejinkai ini, terutama Lian nih, dari papa pernah cerita ya, papa atau mama aku lupa. Itu katanya kamu ada perubahan di waktu pelajaran olahraga. Gimana tuh ceritanya? Ya itu paling signifikan waktu SMP ya, karena aku masuk Sejinkai itu waktu kelas 2 SMP. 2 SMP. Nah, sebelumnya tiap pelajaran olahraga, jadi kan memang sering pelajaran olahraga itu disuruh lari ngelilingin sekolah gitu kan. Oke, berapa kali itu? Sekitar 3 kali. Iya, sekitar. Untung nggak 13 kali ya. Oh iya, untungnya enggak. Rubuh. Oke, 3 kali kira-kira berapa kilo? Berapa Putar 600. kilo? Lebih 6 kilo mungkin ya. Ya, 3, ya 4. bisa 5, 6 6 mungkin kilo. ya. Sekitar segituan. Nah, sebelum ikut Sejinkai itu aku termasuk orang yang tengah-tengah ke akhir sampai finishnya. Finishnya. Ya, finishnya Setelah tuh 3. Oke. gitu. Nah, tapi begitu ikut Sejinkai kan secara otomatis pasti setiap minggu kan ada olahraga rutin. Ada olahraga rutin. Terus habis gitu kita kan juga diajari gimana cara pernafasan yang benar, ngatur nafas yang benar. Jadi akhirnya ngefek banget sih waktu ujian praktek waktu itu. Pas ujian praktek, puji Tuhannya aku termasuk awal sampainya. Kayak gitu. Jadi benar-benar ngerasain perbedaannya banget kayak gitu sih. Awal itu di 10 besar? Iya, masuk waktu itu cewek pertama Wih. di dalam kelas kayak gitu. Yang berhasil finish ya, Iya. cewek yang pertama. Iya, kayak gitu. Jadi dari yang kamu belakang-belakang, jadi yang agak ke depan gitu ya. Iya. Karena ada perubahan di sisi fisiknya. Iya. Kalau Kesia sih, papa sih pernah cerita sih. Katanya kamu juga pernah ngalamin kayak ya nggak pede karena badanmu atau karena kamu pernah dibully juga kayaknya katanya.
Pernah dibully, tapi pernah dibully gendut juga. Cuma karena waktu itu aku bukan yang paling gendut, dan waktu itu sebenarnya yang paling kena itu bukan bully karena fisik gendutnya. Waktu itu tuh yang paling mengena itu adalah dibully karena paling hitam. Secara di sekolah itu rata-rata mayoritas kulitnya terang, dan aku yang paling gelap. Gitu. Bukan paling sih, tapi tergolong yang cukup gelap. Dan berbulu kan karena dari papa. Kan cewek Tapi enggak kan suka garuk-garuk kan? Oh bukan ya. Oke. Terus itu jadi biasanya yang paling, tapi kalau bully fisik sebenarnya tidak terlalu yang sampai sakit hati sekali atau kayak gimana sih, tidak, cuma mungkin beberapa kali terganggu karena omongan itu. Dan biasanya kalau satu orang pasti ngajak yang lain. Nah karena berame-rame itu aku merasa sendiri, jadinya itu kesel, tapi tidak yang sampai kemakan hati gitu kayaknya sih. Nggak pernah. Terus ketika mereka tahu kamu ikut Sejinkai? Ya beberapa itu memang lebih menata perilaku mereka. lebih tahu diri lah ya mungkin ya kasarannya. Kalau berbicara juga, walaupun sebenarnya tidak terlalu signifikan, tapi cukup terasa bagaimana orang-orang itu lebih step back gitu, lebih jaga-jaga lah mungkin, karena biasanya kan yang ngece-ngece itu adalah cewek, jarang cowok ngece cewek, biasanya cewek-cewek yang ngece sesama wanita kan, seperti itu. Dan apalagi mereka tahu ini perempuan satu nih nggak sekarang sudah gitu. Sekarang udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Nanti salah-salah enggak. Pernah ada satu orang, dia tuh dulu bukan cukup bermusuhan, dia salah satu yang pernah ngebully, dan sekarang teman baik. Dia pernah bilang kayak gini, waktu itu aku nggak berani soalnya nanti takut kamu nggak sengaja cuma nepok. Biasa kalau cewek kan suka gini tak gitu, merah gitu. Karena karena dia jujur ngomong itu gitu. Nah, sekarang kita sudah berteman baik, jadi memang perubahannya ada sih, dan itu cukup terlihat bagaimana mereka lebih walaupun banyak yang nggak minta maaf ya. Siapa sih yang mau mengakui kesalahannya di usia segitu ya, maksudnya masih mencari jati diri kan. Gitu. Ya, jadi itu yang kalian bisa rasakan ya waktu di Sejinkai. Nah, kira-kira ada nggak pesan buat teman-teman yang lagi ngelihatin acara kita, buat mereka yang mungkin mereka takut belajar karate atau belajar bela diri, ada nggak pesan-pesan buat mereka? Duluan silahkan. Oke. Ya, mungkin buat teman-teman khususnya para cewek-cewek di luar sana yang takut belajar bela diri karena takut dianggap kayak garang, maco, kayak pakai gitu, jangan takut, karena kalau dari aku pribadi itu kayak nggak ada hubungannya gitu loh. Ya memang akhirnya jadi lebih bisa membela diri, maksudnya lebih bisa ke arah yang lebih bisa punya self defense kayak gitu. Nah tapi itu benar-benar nggak ada hubungannya sama sifat kalian, karena selama kalian tetap jadi diri kalian sendiri ya sudah kayak gitu. Jadi jangan takut kalau misal kalian cewek tapi mau belajar self defense kayak gitu. Kesia? Kalau aku pesannya kalau untuk para perempuan di luar sana itu terlepas dari ikut bela diri atau tidak ya, sebenarnya sih kalau bisa bela diri, karena ya seperti namanya kita juga harus belajar bagaimana untuk membela diri kita sendiri. Tapi kalau aku lebih ke gini sih, mungkin kalau kan biasa ada tipe-tipe perempuan yang tidak terbiasa dengan kekerasan, entah itu mungkin secara adat atau kebiasaan, dan kita kan tidak mungkin memaksa. Cuma kalau aku lebih ke gini, perempuan itu sebaiknya punya kegiatan fisik yang melatih stamina. Kenapa? Karena itu akan sangat berpengaruh pada saat-saat terdesak. Kasarannya gini, orang yang staminanya lebih terbiasa, lebih terlatih, lebih kuat, itu kalau misalnya kepleset aja jatuh, pasti dia jatuhnya akan lebih siap. Gimana ngomongnya? Jatuh akan lebih meminimalisir jadi sakit. Jadi waktu jatuh gitu bisa sambil selfie apa gitu. Tapi itu beda banget loh, itu otomatis. Orang yang terbiasa melatih staminanya itu pasti jatuhnya dia akan lebih minimalis, lebih kecil cederanya. Resiko cedera akan lebih kecil karena sudah terlatih secara fisiknya. Itu betul sekali. Dan di situ pentingnya, sama yang kenapa kok penting gini sih, boleh sharing sedikit ya? Boleh.
Mungkin buat yang sering nonton di TV atau dengar, pernah ada seorang hakim itu ngomong kayak gini, bukan ngomong, men-statement kalau perempuan itu memakai baju yang mohon maaf tidak tertutup dan dia terjadi pelecehan seksual, itu hal yang seharusnya itu wajar. Itu seorang Karena hakim sudah yang terbuka gitu ya. iya, maksudnya gini, itu dia adalah seorang role model, tapi dia bisa role model keadilan, tapi dia seperti itu. Nah, dari sini kan sebenarnya kita tahu bahwa ada satu isu bahwa biasanya kalau terjadi hal-hal yang seperti itu cenderung bebannya tuh di perempuan kayak gitu. Dan kita sebagai perempuan tuh harus sadar kalau mungkin kita kurang bisa dapat perlindungan dari sekitar kita. Nah, berarti kalau memang kita kurang dapat perlindungan, ya kita harus bisa melindungi diri kita sendiri dengan cara yaitu kita harus siap kayak gitu loh. Ibaratnya kalau orang tidak bisa kasih kita pedang untuk berperang, kita buat belati kita sendiri kayak gitu. Itu kecil tapi di saat-saat tertentu bisa sangat membunuh kayak gitu sih. Jika orang sekitar tidak bisa memberikan pedang kepadamu, latihlah belatimu sendiri gitu ya. Karena sebenarnya filosofinya karate kan itu. Karate kan karate itu kan tangan kosong. Jadi bela diri dengan tangan kosong, menggunakan tangan kosong gitu. Terakhir. Selama latihan atau ya sepanjang kalian ikut Seijinkai, apakah kalian bisa merasakan bahwa Tuhan campur tangan di situ? Bisa sih, karena aku yaitu karena tadi aku sudah ceritakan, maksudnya aku nggak suka olahraga, jadi itu sering merasa pingin nyerah di waktu latihan, terutama waktu ujian, karena ujian kan pasti biasanya itu lebih berat daripada latihan biasa kayak gitu kan. Nah, tapi justru di saat kadang aku mau menyerah itu, aku benar-benar kayak merasa Tuhan itu bantu banget kayak gitu loh, karena Tuhan sering kayak ayo, maksudnya kasih sebuah insight, dorongan dari dalam gitu ya. Iya. Kayak gitu, kayak ayo semangat, kamu jangan nyerah sekarang kayak gitu loh. Kamu sudah sampai sejauh ini, maksudnya ini sudah ujian, karena dengan latihan segitu lama kamu tinggal ujian, tinggal naik tingkat kayak gitu, naik IQ. Maksudnya ya ayo gitu loh, ayo semangat, ayo jangan mudah menyerah. Dan ya kalau aku mengandalkan kekuatanku sendiri sih pasti gak mungkin gitu ya seorang Lian bisa mampu bertahan dalam ujian berjam-jam kayak dengan fisik yang dipres terus gitu ya, dan gak ada istirahat sama sekali ya. Iya benar. Bahkan gak boleh minum ya. Iya, gak boleh minum. Pernah waktu itu gak minum 4 jam itu kayak 4 jam. hanya gitu. Tapi ya pada akhirnya juga bisa menyelesaikan kayak gitu loh. Jadi aku merasa kalau Tuhan itu benar-benar yaitu sih bantui, terutama di saat ujian kayak gitu. Karena kalau pakai kekuatanmu sendiri pasti nggak mungkin bisa gitu. Iya, kalau aku bagi aku bisa sampai di titik ini dan masih di titik ini aja itu karena Tuhan. Karena aku ingat sekali bagaimana 1 tahunan terakhir ini tuh sering banget sharing sama satu senpai juga di Seijinkai, 1-2 orang sih, dan mengatakan bagaimana aku tuh capek gitu. Balik lagi ya, capeknya tuh bukan hanya sekedar fisik, karena masih harus semuanya kan kena organisasi semua. di kampus, aktif di kampus, kuliah segala macam di rumah lagi, dan ini masih harus meluangkan waktu untuk Seijinkai yang nggak cuma 1-2 jam dalam 1 minggu gitu. Itu benar-benar memakan energi sekali, karena sering kan kita lagi emosinya nggak stabil, dan kita di Seijinkai itu tidak boleh. Kalau emosinya tidak stabil pasti bakal kena ke sini, dari luar juga kena gitu. Jadi itu melelahkan, dan setiap aku sharing pasti orang itu hanya bilang tanya Tuhan, dan setiap tanya Tuhan pasti jawabannya seperti belum selesai, belum waktunya berhenti, lanjut kayak gitu. Jadi dan apalagi ujian ya, menurut aku tuh bukan karena Lian, kita semua juga sama, Li. Itu ujian itu aku sering ya ngevideo ujian, terutama waktu pecah kayunya, terus upload Instagram kan. Nah, waktu aku lihat lagi tuh, ini sebenarnya ujiannya bukan yang gimana-gimana, tapi waktu ujiannya itu sendiri ya gimana-gimana. Maksudnya gimana? Gimana-gimana itu
Bukan sesuatu hal yang berat gitu sebenarnya. Waktu dilihat tuh sepertinya cuma gerakan-gerakan aja, sepertinya cuma hitungan. Mengulang-mengulang. Iya, mengulang-mengulang. Tapi waktu hari hanya ya lumayan. Mengulang-mengulang itu justru gitu. Dan bisa selesai ujian dalam waktu 1 hari. Kebetulan aku nggak pernah ngulang sampai beberapa hari. Maksudnya nggak pernah delay atau pending. Jadi bisa selesai dalam 1 hari selesai itu menurut aku tuh juga kasih karunia. Karena aku melihat ada maksudnya Densi lain, ada murid lain yang pending mungkin karena cedera atau apa. Padahal kan kalau lagi keadaan kayak gitu, ibaratnya kita mukul kayu sudah cedera, masih harus ngulang lagi dengan cedera itu, apalagi berapa kali cederanya itu sampai retak atau apa kayak gitu. Sedangkan masih harus ngulang karena belum selesai, nggak bisa naik kan. Itu ya luar biasa. Aku bisa 1 hari selesai tuh Tuhan menurut aku. Oke. Ya, jadi sepertinya hanya latihan fisik. Sepertinya hanya mengulang-mengulang dari gerakan-gerakan, tapi justru dengan melakukannya dengan serius, dengan sepenuh hati, kita bisa lihat cerita dari mereka berdua. Mereka justru menemukan Tuhan di titik-titik di mana mereka merasa sudah saatnya mau menyerah, tapi justru di situ Tuhan bekerja. Jadi teman-teman semua, thank you buat kehadirannya, sangat memberkati sekali. Dengar cerita-cerita kalian ini, waduh, saya jadi merasa bangga. Saya juga ikutan diizinkan. Ya, jadi jangan lupa untuk subscribe channel SMCC Indonesia dan juga aktifkan tombol lonceng untuk kemudian bisa Anda dapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video yang baru. Kami harapkan bahwa apa yang sudah di-sharingkan oleh 2 rekan kita, Lian dan juga Kesia, ini bisa menjadi berkat buat saudara, karena apapun yang Anda kerjakan, ketika Anda kerjakan itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh hati, just for Him, maka Anda akan bisa melihat dampak yang luar biasa dari apa yang Anda kerjakan. Tuhan Yesus memberkati.